Ya, dalam hidup ini, kita semua pernah berada di fase di mana kita merasa ingin mengubah sesuatu, tetapi kita tidak mampu. Kita ingin keadaan mengikuti keinginan kita, tapi justru keadaanlah yang mengandalkan kita. Dan pada titik tertentu, kita akhirnya sadar bahwa tidak semua hal bisa kita genggam secara erat. Ada hal-hal yang mau tidak mau harus kita lepaskan. Ada kenyataan yang harus kita terima, meskipun hati kita masih belum siap. Ya, hari ini mari kita bicara tentang satu hal penting yang sering kita abaikan, yaitu berdamai dengan segala hal yang tidak bisa kita ubah. Ya, berdamai bukan berarti menyerah. Berdamai bukan berarti pasrah tanpa usaha. Berdamai adalah seni. Seni untuk memahami bahwa hidup punya jalannya sendiri. Ya, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, ketidakpastian hidup yang tak bisa dihindari. Ya, setiap orang membawa cerita dan setiap cerita memiliki bab-bab yang tidak selalu indah. Ada bab-bab yang penuh luka, penuh kehilangan, penuh penyesalan. Tetapi apa kita bisa menghapusnya? Tentu tidak. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita tidak bisa mengulang keputusan yang sudah terlanjur terjadi. Kita hanya bisa menerima bahwa semuanya adalah bagian dari perjalanan dari hidup kita. Betapa sering kita merasa hidup tidak adil. Betapa sering kita merasa dunia terlalu keras. Terkadang kita ingin memukul meja, menolak keadaan, dan berkata, "Kenapa ini terjadi pada diri saya?" Ya, namun sekuat apapun kita bertanya, jawaban tidak selalu datang. Dan pada akhirnya kita belajar bahwa hidup tidak dirancang untuk selalu memberi kita penjelasan. Tugas kita adalah terus berjalan meski penuh pertanyaan. Ya, ketidakpastian adalah bagian dari hidup, dan berdamai dengan ketidakpastian adalah langkah pertama menuju sebuah kedewasaan. Kemudian yang kedua, menerima orang yang tidak bisa kita ubah. Ya, dalam hidup kita berjumpa dengan banyak orang. Ada yang tinggal lama, ada yang hanya singgah sebentar, ada yang memberi kita kebahagiaan, ada yang mengajarkan kita pelajaran, dan ada juga yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa dia seperti itu? Kenapa dia tidak berubah? Ya, sering kali kita berharap seseorang memperlakukan kita lebih baik. Kita berharap seseorang meminta maaf. Kita berharap seseorang berhenti menyakiti diri kita. Tetapi tidak semua orang mau berubah hanya karena kita ingin menginginkannya. Ya, manusia bukan boneka. Mereka punya kehendak sendiri, pikirannya sendiri, dan dunia dalam dirinya sendiri. Dan mendesak seseorang agar berubah hanya akan membuat kita semakin kecewa. Ya, kadang kita harus menerima bahwa tidak semua orang akan menjadi seperti yang kita harapkan. Tidak semua orang akan memahami kita. Tidak semua orang akan menghargai apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Ya, dan itu tidak apa-apa, karena kebahagiaan kita tidak seharusnya bergantung pada sikap orang lain. Ya, berdamailah dengan karakter orang yang tidak bisa kita ubah. Bukan untuk mereka, tapi untuk kedamaian hati kita sendiri. Kemudian yang ketiga, melepaskan kendali
yang tidak pernah kita miliki. Ya, salah satu sumber penderitaan terbesar manusia adalah keinginan untuk mengendalikan segala hal dalam hidup. Kita ingin masa depan sesuai rencana kita. Kita ingin orang-orang bersikap seperti yang kita mau. Kita ingin hidup berjalan tanpa hambatan. Tapi hidup tidak bekerja seperti itu. Ada banyak hal di luar kendali kita, seperti cuaca, rezeki, hati orang lain, waktu, keadaan, dan peluang. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, yaitu pikiran kita, sikap, cara kita merespon setiap kejadian. Ya, ketika kita berhenti mencoba mengatur hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Beban kita menjadi lebih ringan. Hidup bukan tentang memperjuangkan sebuah kendali. Hidup adalah tentang bagaimana kita menyesuaikan langkah dengan keadaan yang ada. Kemudian yang keempat, menerima masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Ya, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah merasa menyesal. Setiap orang punya cerita masa lalu yang ingin dihapus, walaupun terasa berat. Namun, masa lalu adalah masa lalu. Dia sudah terjadi, dan kita tidak bisa masuk ke sana untuk memperbaiki apapun. Kita hanya bisa belajar. Kita hanya bisa tumbuh. Kita hanya bisa memperbaiki diri untuk tidak mengulang kesalahan yang sama di masa lalu. Ya, terkadang kita keras pada diri kita sendiri. Kita menyalahkan diri atas keputusasaan yang diambil bertahun-tahun lalu. Kita menyalahkan diri karena tidak memilih jalan yang berbeda. Tapi coba ingatlah, dulu kita membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dan keadaan yang kita miliki di saat itu. Jadi, jangan terlalu membenci diri sendiri atas sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ya, berdamailah dengan apa yang sudah berlalu. Karena masa depan tidak bisa tumbuh jika pikiran kita masih berkutat pada masa lalu. Kemudian yang kelima, ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya, kadang penderitaan datang dari ekspektasi kita sendiri. Ekspektasi terhadap hidup, terhadap perjalanan, terhadap hubungan, terhadap mimpi. Kita berharap semua berjalan secara sempurna. Tetapi kenyataan selalu punya cara untuk menjatuhkan kita. Tidak salah berharap, tidak salah untuk bermimpi, tidak salah untuk berusaha mencapai sesuatu. Namun, jika ekspektasi kita terlalu tinggi, kita sendiri yang akan merasa terpukul ketika kenyataan tidak sesuai dengan rencana kita. Ya, kita perlu belajar membangun ekspektasi yang sehat, seperti berharap tapi tetap sadar bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Berusaha tapi tetap siap menerima hasil apapun hasilnya. Mencintai tapi tetap sadar bahwa segala hal bisa berakhir kapan saja. Ya, berdamailah dengan ekspektasi yang tidak terpengaruh. Kadang apa yang tidak terjadi justru melindungi kita dari sesuatu yang tidak baik. Kemudian yang keenam, belajar melepaskan. Ya, melepaskan bukan sesuatu yang mudah. Melepaskan hubungan, melepaskan seseorang
yang tidak bisa bersama kita, melepaskan pekerjaan lama, melepaskan rencana yang gagal, melepaskan luka yang kita simpan terlalu lama. Ya, tetapi melepaskan bukan berarti melupakan. Melepaskan berarti menerima bahwa hal tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan hidup kita. Dan ingatlah, hidup tidak selalu memberi kita apa yang ingin kita genggam. Terkadang hidup memberikan sesuatu pergi agar tangan kita kosong untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketujuh, kedewasaan adalah saat kita menerima segala sesuatu. Ya, banyak orang mengira kedewasaan datang dari usia, padahal kedewasaan datang dari cara kita memahami sebuah kehidupan. Kita dewasa ketika kita belajar menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, tidak semua yang kita beri akan kembali, tidak semua doa akan dijawab seperti yang kita mau, tidak semua rencana berjalan sesuai keinginan kita. Ya, ada yang pergi, ada yang berubah, ada yang mengecewakan, ada yang tidak menjadi seperti harapan. Dan di titik itu, saat kita mampu berkata dalam hati, tidak apa-apa, saya terima. Disitulah kedewasaan kita akan tumbuh. Kemudian yang kedelapan, ketenangan hati muncul dari sebuah penerimaan. Ya, banyak orang mengejar kebahagiaan, tetapi lupa bahwa sebelum bahagia, yang kita butuhkan adalah sebuah ketenangan. Ya, ketenangan datang ketika kita berhenti bertanya, kenapa harus saya? Dan menggantinya dengan sebuah kata, saya akan menerima ini dengan tetap berjalan walaupun secara pelan. Ya, ketenangan datang ketika kita berhenti mengharapkan orang lain berubah agar kita lebih bahagia. Ya, ketenangan datang ketika kita berhenti memaksakan segala sesuatu. Ketenangan datang ketika hati kita merasa lega. Lega karena kita tahu bahwa kita sudah berusaha dan sisanya bukan urusan kita. Kemudian yang kesembilan, fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya, jika Anda ingin hidup lebih damai, lakukan ini. Fokus pada hal-hal yang bisa Anda kendalikan dan lepaskan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Kita bisa mengontrol cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita menyikapi orang lain, cara kita bekerja, cara kita menjaga diri kita sendiri, cara kita beribadah, cara kita memperjuangkan sebuah mimpi. Ya, namun kita tidak bisa mengontrol pendapat orang lain, ucapan orang, perilaku orang, hasil akhir dari usaha, masa lalu, waktu, keputusan yang dibuat orang lain. Ya, ketika kita fokus pada yang bisa kita kontrol, hidup menjadi lebih jelas dan bermakna. Kita berhenti membuang tenaga pada hal yang tidak bisa kita sentuh. Kemudian yang ke-10, belajar melangkah maju. Ya, hidup terus berjalan. Waktu tidak menunggu siapapun. Tidak peduli seberapa keras kita ingin mengulang sesuatu. Tidak peduli seberapa kuat kita ingin memperbaiki yang sudah rusak. Ya, hidup memaksa kita untuk lebih maju. Jika hari ini sulit, lakukan satu hal kecil, yaitu melangkah walaupun secara pelan. Langkah kecil, tetap langkah. Tidak perlu besar, tidak perlu terburu-buru.
Yang penting kita terus bergerak. Ya, dengan melangkah secara pelan-pelan, hati kita mulai berdamai. Kemudian yang ke-11, tidak ada hidup yang tanpa cobaan. Kadang kita merasa masalah kita adalah yang paling berat. Kita merasa dunia sedang melawan diri kita. Tetapi tanpa kita sadari, setiap orang membawa bebannya sendiri. Ada yang tersenyum, tapi hatinya penuh luka. Ada yang terlihat kuat, tapi malam-malamnya penuh air mata. Ada yang terlihat sukses, tapi jalan yang dia lalui penuh rasa kegagalan. Ya, kita bukan satu-satunya manusia yang sedang berjuang. Kita semua sama. Kita semua berusaha bertahan sebaik mungkin. Dan mungkin jika kita bisa melihat lebih luas, kita akan menyadari bahwa hidup ini tidak seburuk itu. Hidup masih memberi kita kesempatan. Kesempatan untuk berubah, kesempatan untuk bahagia, kesempatan untuk memulai lagi. Ya, pada akhirnya berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita ubah adalah salah satu bentuk cinta kepada diri kita sendiri. Hidup akan lebih ringan ketika kita berhenti mengikat diri pada sesuatu yang bukan milik kita. Ya, maka hari ini katakan pada diri sendiri, saya memilih untuk tenang, saya memilih untuk menerima, saya memilih untuk berdamai. Ya, karena hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita, tapi kita selalu punya pilihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih kuat. Tetap bersyukur dan tetap melanjutkan perjalanan ini dengan hati yang lebih ringan. Dan ingatlah, ketika Anda berdamai dengan hidup, hidup pun akan mulai berdamai dengan diri Anda. Ya, terima kasih teman-teman semua sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari saya, Dosis Pas.